Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima segar bersama Dekan Jadi. Menanam salam di dekat rumahnya Mbak Nikma. Tahu lagi ini. Jauhnya yuk salam, semoga keluarganya nanti sakinah mawaddah warahmah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi asma'ul husna. Dan yang saya hormati ibu-ibu dari BKKBN, dan yang saya hormati Guru Bapak Muhammad Hidayatullah beserta teman-teman pengguru dan teman-teman dari operator COVID. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita diberinya kesehatan, baik sehat jasmani maupun rohani, dan mudah-mudahan kantongnya juga sehat. Semoga dengan acaranya ini akan nantinya akan mendapatkan kemuliaan keluarga, adik-adik dan sebagainya. Selawat beriring sekarang pada Fadilah kita hadirkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mudah-mudahan sebagai isyarat bahwa baiklah ya sekalian, kenalkan nama saya Lili Suryani. Pekerjaan saya di sini sebagai penyuluh agama Islam. Saya nomor 2 dari Wahid. Karena foto itu dengan aslinya sama-sama kita merah beda, kita bukan lagi kan. Saya di sini sebagai penyuluh agama Islam sama seperti Wahid sama Nikma. Tempat tinggal saya di Kecamatan Sani. Ada yang dari Sani, di desa atau saya namanya di desa saya juga nggak tahu lagi nanti jadi sama dia adik ada yang kalian Terima kasih banyak. Yang tidak, gadis juga tidak. Bilangnya sudah bisa dan mempunyai anak. Tema hari ini adalah siap-siap menuju keluarga yang bahagia. Sebelumnya tadi ada pertanyaan Sakinah. Silakan adik-adik juga maksudnya dimaklum. Silakan adik diri sebentar. Silakan berikan tangan-tangannya walaupun tadi sudah relax. Biar tidak tampak tidak apa kan. Kita usahakan jam 12 kita selesai aja. Baik adik-adik. Tahu buah-buah dulu? Tahu buah apa? Tahu. Kalau saya mengatakan buah jeruk, tentunya 1 kali. Tapi kalau saya ngomong buah apel, tentunya 2 kan? 2 kali. Nah, kata kuncinya adalah tepung. Nah, jadi kata kuncinya adalah tepung. Jadi kalau nggak ada tepung, jangan siap. Tepung jeruk. Tepung jeruk.
jeruk. Jeruk. Ini adalah Oh iya. orang yang baru apel. Jeruk. Jeruk. Silakan dulu. Jadi kata kuncinya itu adalah baiklah adik-adik, hari ini adalah bicara kita adalah bimbingan perkawinan. Nah, kalau namanya anak-anak mau sekolah itu namanya MOS kan? Tapi kalau adik-adik ini namanya bimbingan perkawinan, sama sebenarnya. Yang MOS itu baru mau masuk sekolah. Orientasi. Jadi itu mau juga dari orientasi. Nah, kalau di daerah lain itu namanya bimbing itu enggak hari seperti ini. Kalau di daerah nyampe 4 hari ada sini. Nah, ini ada wacana. Nah, ini yang wacana ini. Tapi kita nggak tahu kapan direalisasikan atau diketok palu oleh Pak Prabowo Menteri. Karena bukan bimbing itu katanya sebulan rencananya. Mana ada yang sebulan? Nah, jadi daftarnya nanti bukan 10 hari, kemungkinan ke acara, mungkin sebulan acara. Karena jadi untuk mencapai keluarga segini itu bukan gampang, itu yang ada wacananya itu sebulan. Tapi kalau masalah terus merayu kan, nampaknya ini lagi kan. Tapi dalam rumah tangga mungkin adik-adik belumlah berpengalaman. Bisa dilihat di sini. Dalam ilmu berumah tangga adik-adik belum berpengalaman. Jadi ada kiat-kiat yang pertama yaitu itu adalah mantapkan niatnya. Kira-kira adik-adik di sini udah mantap belum niatnya? Udah mantap. Jadi mantapkannya. Mantapkanlah niat pernikahan itu karena ibadah. Bukan karena hanya ingin menyakiti pasangan, juga bukan semata-mata ingin menyalurkan libido seksual. Bukan karena kalau bini aku ada sini aku pukul, jangan lama dengan aku balik dari itu kan niat seperti itu. Tapi niatnya itu ibadahnya itu yaitu kepada Allah. Tepuk jeruk niatnya tidak ngobrol kan. Ibadahnya itu hanya kepada Allah. Nah, kalau kita sudah berdasarkan ibadah, insya Allah kita akan sesuai dengan ketentuan Rasulullah. Itu yang pertama sekali kalau kita mau nikah. Bukan yang lainnya. Innamal a'malu niatnya terlebih dahulu. Karena niat itu bukan sehari 2 hari mau nikah, tapi niatnya itu sudah daftar dulu di sini. Itu yang benar. Yang kedua, adik-adik di sini memiliki, sadarilah dari sekarang adik-adik ini memiliki perbedaan. Jadi mulai dari sekarang belum bijak kawin tapi sudah sadar bahwa dua pasangan ini suami namanya laki-laki ini memiliki perbedaan. Dari dalam segi apa? Yang pertama, yang paling dasar jenis kelamin saya sudah beda. Hobinya bisa jadi beda, karakternya juga bisa beda. Ada yang dari ini Aur, mungkin ada yang dari atau Jawa, ada yang dari Sukasari. Hobi, karakter, apalagi sifat, sikapnya pasti berbeda. Nah, sadarilah adik-adik mulai dari sekarang. Namanya bukan perbedaan itu bukan kamu mudah. Bagaimana kalau perbedaan disatukan? Nah, perbedaan disatukan akan sulit. Jadi pandai-pandailah adik-adik menyadarinya mulai dari sekarang. Nah, apabila nantinya setelah menjalin rumah tangga terjadilah cekcokan, mungkinlah berumah tangga baru sadar kalau hitamnya ini di luar ada yang itu belum sadar baru sadar. Padahal sudah sebelum menikah kan tahu pasangan ini seperti hitam, ada jerawat. Jadi begitu setelah menikah, setelah berumah tangga
Yang kedua apa lagi? Tahu mungkin perasaan kita kan bisa masak, makan di luar. Tiba-tiba mau dimasak, dia kan tidak sadar. Yang perlunya di sini adalah sama-sama membimbing. Jadikanlah perbedaan. Ada yang itu mancung, ada yang itu hitam, ada yang putih, ada yang sarjana, ataupun ada yang tamat SMA, ataupun ada yang sekolah. Jadikanlah perbedaan itu sebagai sunatullah, sebagai bumbu-bumbunya pernikahan. Nah itu marah-marah dikit, berbeda ini pendapat ini, maksudnya saya tidak apa, ini ya, kan? Tidak apa, itu namanya bumbu-bumbu sebagai pemanisnya rumah tangga ngambek-ngambekan dikit-dikit. Tidak apa dalam rumah tangga ini, ngambek, suami keluar, sang kontraksi kemana, ternyata baliknya bawakan martabak, kan sih? Atau bawakan kalau lagi minum ini tuh apa namanya? Bungo atau jangan namanya kan rumah tangga, komunikasi itu penting. Suami lagi, istri lagi ngambek di kamar, pergilah keluar suaminya. Pulangnya sini bawa masker. Wah, mantap kan? Nah, dia sama ngambek siapa? Ya, itu yang kedua. Jadi yang kedua ini adalah menyadari perbedaan. Terus yang ketiga, kita agak cepat dari ini, kita mau mengejar waktu. Yang ketiga adalah pasangan ini sebelum pasang ini. Nah, pasang ini adalah manusia biasa. Nah, harus juga disadari mulai dari sekarang, manusia biasa. Yang namanya manusia bukan malaikat, bukan dewa. Tentunya nanti dalam rumah tangga pasti ada kesalahan, pasti ada kekilapan. Al-insanu makhluk tawar jenis. Manusia itu adalah tempatnya salah dan jangan menuntut sempurna. Jangan menuntut sempurna. Pasti ada kesalahan, baik kesalahan istri, baik kesalahan kamu terus konten. Nanti ini kan masih konten terus nasi ini ada masalah kan? Nah, baik kesalahan apa lagi misalnya? Dengan kesalahan rumah tangga itu kalau di 5 tahun ke bawah itu kesalahannya tampak sama sekali. Belum lepas dari rasa takaruknya. Jadi harus disadari mulai dari sekarang. Misalnya kan ada kesalahan dikit, ada ini yang jangan sampai kita melemparkan piring, melayang misalnya kan, baru dikit-dikit gara-gara balik mancing malam kan, balik mancing malam, misalnya gelas melayang, dan jangan sampai tangan kita juga melayang, pacak-pacak itu perlu pengadilan, tidak pengadilan agama, karena melayang dong kan. Kalau masalah piring melayang, ini melayang, tidak. Tetapi kalau sudah tangan melayang, kita bisa ke pengadilan. Jadi itu ada kesadaran yang ketiga, yaitu di rumah tangga itu pasti ada kesalahan kekilapan. Jangan menuntut rumah tangga itu sempurna. Tuntutlah rumah tangga sempurna. Dan kita tak sadar. Ini yang terakhir. Yang terakhir ini jadikanlah pernikahan ini adalah lebih dekat dari dengan Allah. Yang tadinya enggak sholat, sekarang sholat. Yang tadinya enggak ada kawan sholat, sekarang ada kawan. Yang tadinya suaminya enggak bisa ngaji, istrinya pacak ngaji, istri yang ngajari. Iya, ngajari. Ngaji. Yang tadinya belum melaksanakan sunah-sunah seperti puasa, yaudah kita puasa sama-sama sunah-sunah. Tapi namanya puasa kami, misalnya, ya apa kok diajar lebih dekat kepada Allah. Kita ajar terang karena namanya laki-laki imam. Namanya imam harus dituruti oleh makmum. Itu yang bagus tapi ya. Ini keruanian kalau didekatkan hatinya kepada Allah. Nanti kan setelah status adik-adik ini sudah berubah. Jadi ijab kabul itu belum sempat tegak tadi kan, tapi status sudah berubah. Padahal belum berdiri, tapi status sudah berubah.
dari gadis menjadi dari bujang menjadi penjaga menjadi suami. Nah disitulah letaknya ada lampu merah dan ada lampu hijau. Lampu merahnya apa? Lampu merahnya yang sering mancing sampai seharian ini berhentikan, mancing sehari tadi. Itu lampu merahnya. Yang sering pakai jeans, kalau ini nak pakai jeans, pakai ini kemana-mana, dikurang pakai agak kulot, cak bapakan. Jiwanya tetap muda walaupun kita tua. Nah terus tuh apa lagi lampu merahnya biasanya? Yang sering main slot kan, main slot atau main judi online, yang HP-nya melintang tuh kan, main judi kan. Insya Allah kalau kinau, kalau HP melintang itu selfie. Nah itu bukan dikurangi kalau judi online dihempaskan jauh-jauh. Nah itu ya jadi. Terus lampu hijaunya apa? Lampu hijaunya itu tadi sholat berjamaah maghrib, minimal maghrib, udah maghrib kita ngaji sama-sama, jadi dirangkul. So itulah jadi mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Nah ketika nanti adik-adik menemui seandainya dalam rumah tangga ada yang galak marah, kecil umum ya, tapi ibu itunya dari perbedaan. Semoga itu ya tidak sadar kamu ini. Kabar ibu temen lupa. Jadi kan harus disadari mulai dari kapan? Mulai dari sekarang. Mungkin adik-adik yang hanya itu yang dapat saya sampaikan karena waktu mulai dia di hadapan. Apel, tepuk jeruk, apel, masih juga sarakan. Untung inilah mepet waktu. Kalau tidak mepet waktu dikasih hukuman kan. Jadi saya akhiri, mohon maaf dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.